apabila Anda sebagai dosen tidak memiliki titel guru besar atau tidak mencapai ke guru besar, maka keilmuan kita hanya sekedar mekor. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kembali lagi setelah sekian lama vakum karena saya harus menyelesaikan kehidupan perkuliahan dan juga berhidupan kampus. Baru kali ini saya akan kembali lagi untuk ngobrolin berkaitan dengan channel ini. Saya tidak berharap bahwa YouTube saya akan sangat in dalam beberapa waktu yang dekat, tapi saya hanya ingin mematok. Jadi semacam apa ya, ekspresi estetis saja sih sebenarnya di YouTube itu. Karena kita tahu bahwa ngejar AdSense tuh nggak semudah kelihatannya dan tidak semudah cerita-cerita orang berkaitan dengan AdSense tersebut gitu. Makanya saya pengen untuk ya sudah buat video saja. Ada video pembelajaran juga di kelas-kelas saya karena Unindra masih menerapkan sistem hybrid, maka saya pengen ngebuat ya semacam ada dokumentasi lah materi apa yang sudah saya sampaikan. Oke, kesempatan kali ini saya akan ngobrolin berkaitan dengan perdosenan lagi sebelum masuk ke dua hashtag yang dulu pernah saya eksiskan meskipun hanya beberapa video saja, yaitu berkaitan dengan perdosenan. Jadi begini ceritanya. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh adik tingkat saya, ada di Paskibraka gitu kan. Dia kemudian sempat galau berkaitan dengan dunia perdosenan, masuknya gimana dan bagaimana cara untuk bisa tune up, artinya bisa step by step menuju ke puncak tertinggi dosen, yaitu guru besar. Nah, ini biasanya digaungkan oleh Kemendikti atau Kemendikbud kalau sekarang, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yang sebelumnya ada di Ristek Dikti. Ada banyak banget pecahan-pecahan itu. Jadi sebelum sesuatu atau seseorang itu masuk ke dalam dunia perdosenan, alangkah lebih baik mengetahui dulu landscape dosen itu seperti apa. Karena bagi sebagian orang, dosen itu layaknya guru. Bagi sebagian yang lain, dosen itu sebagai pekerjaan yang sangat high gitu, dengan mengajarkan kepada mahasiswa ilmu bla 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 segala macam, metodologi dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Artinya gini, bahwa sesuatu karir, kalau dosen jagain karir ya, kalau suatu karir itu seharusnya step by step dengan baik dijalan. Kecuali dosennya hanya sekedar ya sudah mengisi waktu luang gitu, kayak saya gitu kan. Dosen kan cuma untuk sampingan gitu. Ya itu perspektif sih sebenarnya. Karena kalau dijadikan utama, saya masih punya keluarga yang harus dihidupi, saya masih ada kehidupan yang harus saya jalani, ada impian-impian yang pengen saya capai gitu. Tapi pada hakikatnya gini, ketika kalian ingin menjadi dosen, maka niat pertama adalah di dosen hampir tidak memiliki sumber daya untuk memperkaya diri. Ya layaknya guru memang hanya lebih berat. Kalau guru di SMP, SMA, SMK, SD, TK, Pol paling mentok itu ngebuat jurnal. Itu untuk pembelajaran, jadi kayak ada penulisan yang ilmiah untuk bisa melaporkan sesuatu. Nah itu biasanya guru melakukan itu. Tapi dosen itu biasanya akan dituntut untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Jadi ada 3. Yang pertama adalah penelitian, pengabdian, dan yang terakhir adalah pengajaran. Kalau yang terakhir ini, pengajaran ini, itu biasanya tidak menjadi soal bahwa setiap kalian masuk ke kampus atau kalian sudah memiliki kualifikasi S2, masuk ke sebuah kampus, kemudian kalian melamar di situ sesuai dengan jurusan ataupun beda jurusan juga tidak menjadi masalah. Itu sudah otomatis pengajaran biasanya. Karena ketika dosen sudah ber-NIDN, kemudian dia juga sudah memiliki jabatan akademik ataupun belum sebenarnya, yang penting NIDN itu terdaftar di PD Dikti, kemudian pengajaran ini biasanya otomatis akan berjalan selama kampus tersebut mengurus administrasi pengajaran dengan baik.
Karena beberapa kampus pengajaran ini kadang tidak dilaporkan ke PD Dikti, dan itu yang akan menjadi masalah pada masa depan perdosenan nanti. Kemudian yang kedua adalah pengabdian. Pengabdian ini biasanya adalah aplikasi dari nanti yang ketiga, penelitian. Jadi yang namanya pengabdian, sepanjang pengetahuan saya mengikuti beberapa hibah Dikti yang kompetitif nasional gitu kan, yang namanya pengabdian ini sudah tidak ada lagi kita meneliti dulu. Justru kita meneliti itu ada yang di bagian ketiga ini, penelitian. Nah, masing-masing bidang ini memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap kampus memiliki kebijakan masing-masing juga. Ada yang kampus ngomongnya ketiganya ini borongan, jadi ya sudah digaji segitu, tiga-tiganya dilakuin, dan itu yang biasanya jadi masalah. Karena apa? Kita tahu bahwa penelitian dan pengabdian ini butuh dana yang tidak sedikit, terutama pengabdian sih sebenarnya. Penelitian juga sih sebenarnya. Kalau yang ilmu eksakta, IPA, kimia, bla 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 segala macam, itu biasanya mereka penelitiannya harus di lab, memiliki alat yang cukup dan lain sebagainya gitu. Kalau cenderung sosial itu lebih sulitnya adalah berinteraksi dengan objek penelitiannya dan lain sebagainya. Itu juga memerlukan kerangka metodologis yang cukup sulit untuk mengeksplorasi di penelitian. Itulah kenapa kuliah S2 maupun nanti kalau kalian mau mengambil S3 sekalipun, itu baiknya kalian benar-benar memahami what the exactly your field, atau apa sih sebenarnya ketertarikan kalian dalam sebuah bidang. Misal di saya ada desain komunikasi visual, maka ketertarikan saya pada visual desain yang berkaitan dengan disabilitas dan marginalisasi itu yang menjadi fokus dari jenjang karir yang nantinya digunakan pada dua hal terakhir ini. Ini menjadi penting karena kebanyakan dosennya itu hampir tidak memiliki roadmap dalam dirinya. Kebanyakan mereka hanya sekedar ya sudah, saya yang penting ada laporan penelitian, ada laporan pengabdian, ada laporan pengajaran, maka saya terima kasih dan terima gaji. Dan itu sebenarnya menjadi satu problem. Akhirnya kita tidak memiliki korpus penelitian yang benar-benar terfokus, terutama di bidang seni dan juga di bidang desain. Kebanyakan hanya sekedar melengkapi PKD, kemudian juga mengikuti arahan dari Kemendikti dari PO BKD-nya atau pedoman operasional beban kinerja dosen itu, yang akhirnya cuman ya sudah, yang penting ada gitu. Dan pada tahun-tahun sekarang sepertinya Dikti cukup cukup straight ya untuk menuju ke wilayah yang itu concern. Itu didasari dari penilaian guru besar, LK terutama, lektor kepala ke guru besar, itu sudah dinilai langsung oleh Kemendikbud. Dan ini yang menjadi masalah gitu. Karena beberapa teman yang saya wawancara juga, saya ngobrol dengan mereka yang mengajukan ke lektor kepala, ke guru besar, itu banyak tertolak gara-gara tidak ada misal jurnal yang linier dengan bidang keilmuannya. Terus bagaimana dia meneliti tidak sesuai dengan pengajarannya. Jadi harapannya ketika kalian ingin jadi dosen, maka carilah prodi atau program studi ataupun jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Satu, jurusan ketika kalian kuliah, entah itu di S2 ekonomi, S2 manajemen, bla bla segala macam, atau bahkan S2 seni, pengajian, dan ini paling kecil biasanya, bukan paling sih sebenarnya, kecil sekali fieldnya, dan tidak banyak dieksplorasi oleh para dosen. Nah, ketika kalian jadi dosen, fokuslah ke bidang lokus-lokus tersebut. Ketika kalian tertarik dengan satu topik kajian, fokus ke situ. Dan itu akan membantu kalian untuk mengkonstruksi penelitian nanti sampai ke guru besar. Meskipun tidak semua dosen ingin menjadi guru besar ya. Karena ada banyak sekali sistem politik yang ada di Kemendikbud sana gitu kan. Itu sama kayak pemerintah Indonesia yang berseteru dengan DPR bla bla segala macam. Hanya saja gini, kalau tidak ada orang yang mau masuk untuk memperbaiki sistem itu, maka selamanya akan seperti ini. Seperti contoh kasus gini, ketika kita masuk di tahun-tahun 2010 ke bawah. Jadi awal digitalisasi dari semua berkas Dikti ke digital, yang tadinya manual digital, yang akhirnya juga banyak chaos di dalamnya. Perubahannya itu sangat berubah. Kita ambil contoh kasus Serdos gitu. Serdos di tahun 2002-2003 itu cukup memasukkan ijazah S2
tambah apa ya, saya lupa kalau dari cerita temen tuh. 2002 itu ijazah S2 sama sertifikat bahasa Indonesia kalau tidak salah atau apa gitu. Yang terpenting gampang lah. Jadi tinggal masukkan itu Cerdos keluar. Tahun 2021 kemarin ketika saya ikut Cerdos gitu kan, itu persyaratannya sudah usubillah bin dzalik gitu. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah bercerita bagaimana dosen itu sangat dituntut untuk membuat laporan pra BKD lah kalau saya bilang lah. Jadi laporan-laporan sebelum melakukan BKD, kemudian juga ada jurnal, ada pengabdian masyarakat yang harus dilakukan selama 2 tahun berturut-turut. Dan itu cukup menjadi beban bagi mereka yang berpikir bahwa dosen ya cuma gitu-gitu aja, ngajar aja gitu. Padahal enggak, beban dosen itu ada banyak. Ya itu tadi dalam perguruan tinggi tadi yang harus terpenuhi. Belum nanti ketika di BKD ada bidang D namanya, yaitu penunjang, harus ikut seminar dan lain sebagainya. Dan itu cukup menyita waktu ya. Tapi pahamilah bahwa tidak semua dosen benar-benar paham terhadap hal itu gitu. Termasuk dosen-dosen yang ada di PNS gitu. Meskipun mereka sudah diberikan stimulus sebanyak mungkin, tapi kebanyakan ya begitulah. Berakhir dengan ya sudahlah, yang penting saya tetap ngajar dan tetap digaji gitu. Ya itu yang menjadikan ilmu pengetahuan kita terkadang stuck. Kayak sekarang dicontoh di dunia seni, guru besar seni itu hanya tinggal beberapa orang yang tinggal bisa dihitung jari. Yang baru itu tumbuhnya baru 2-3 orang. Padahal di tahun 2014-15 seperti isi Solo, isi Jogja, itu ada banyak banget guru besar. Jadi sekali angkatan 8 atau 12 saya lupa. Yang penting banyak lah. Tapi kemudian satu persatu mereka akan pensiun, meninggal, dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi problem untuk pengembangan ilmu seni. Sayangnya, tidak semua orang mau berpolitik untuk menjadi GB. Tidak semua dosen mau berpolitik untuk menjadi guru besar. Dan itu yang jadi masalah. Karena ketika sudah menjadi guru besar, seperti Prof. Hastanto almarhum, kemudian ada Prof. Dar almarhum, kemudian ada guru besar yang lain, Prof. Sabana, Iwan Setiawan Sabana, kemudian ada nggak tahu nanti apakah Prof. Joko Sumarjo juga akan meninggal. Tapi itu kan akan pasti. Jadi orang generasi seterusnya di usia umur 40 sampai 50 tahun ini, per tahun ini 2023, sebaiknya memang mulai memikirkan lokus fokus itu penelitian, pengabdian, dan pengajarannya dari mana. Saya pikir contoh-contoh yang sehari ini masih hidup seperti profesor-profesor muda seni, seperti Prof. Timbul, rektor isi Jogja sekarang, kemudian Prof. Guntur, itu mantan rektor isi Solo, kemudian yang sekarang rektor isi Denpasar, Prof. Kun, Iwayan Kunardiana, itu bisa menjadi contoh yang baik untuk mengembangkan spesialisasi dunia perdosenan, terutama di bidang seni. Well, sekian dulu. Saya akan ngobrolin berkaitan nanti bagaimana sih melakukan konstruksi untuk mencapai lokus apabila ingin berambisi tetap jadi guru besar ya. Karena saya pikir menjadi dosen itu tidak akan bisa penuh ketika hanya sekedar mengajar dan mentok di lektor kepala, tapi menuju ke guru besar itu yang penting. Karena disitulah posisi pengetahuan yang diakui oleh negara. Kita ngomongin posisi yang diakui negara ya. Dan itu saya pikir juga berseterunya Rocky Gerung dengan guru besar Universitas Airlangga. Itu menjadi salah satu contoh yang sebenarnya tidak semua guru besar itu memiliki kapasitas atau capable disebut sebagai guru besar. Tetapi apabila Anda sebagai dosen tidak memiliki titel guru besar atau tidak mencapai ke guru besar, maka keilmuan kita hanya sekedar mekor. Sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya ada banyak penulis, ada banyak jalan lain, tapi dalam bidang akademis yang diakui oleh Kemendikti itu menjadi penting. Thank you, kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Kalau ada masukan berkaitan dengan perdosenan ataupun mikir kajian seni ataupun ngomongin buku seni, kalian bisa komen di bawah. Thank you, selamat pagi, siang, sore, malam.